Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan berdasarkan limit, hari ini kita akan membahas dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Saya tidak akan membahas penjelasannya lebih detail, rumusnya langsung kepada dalil-dalilnya saja. Nah, kita mulai. Yang pertama itu jika diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan k adalah suatu konstanta, maka turunan pertama dari fungsi f(x) itu nilainya sama dengan 0. Contohnya, jika f(x) sama dengan 5, maka f aksen x turunan pertamanya adalah 0. Jadi berapapun bilangannya, kalau diturunkan atau turunan pertama dari fungsi tersebut, maka hasilnya adalah 0. Yang pertama. Yang kedua, jika diberikan f(x) itu sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x itu adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Ini untuk selanjutnya akan selalu kita pergunakan. Contoh, jika diberikan suatu fungsi f(x) itu sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x atau turunan pertama dari f(x) adalah 5, pangkatnya turun ke bawah, x pangkat 5 dikurangi 1. Jadi f aksen x adalah 5 kali x pangkat 4. Seperti itu. Kita lanjut ke dalil yang ketiga. Nah, untuk dalil yang ketiga, misalkan diberikan sebuah fungsi f(x) sama dengan k dikali x pangkat n. K itu adalah koefisien dari x. Nah, di sini kita peroleh bahwa turunan pertamanya f aksen x itu sama dengan kn kali x pangkat n kurang 1. Sama ya seperti sebelumnya pada dalil yang kedua. Contoh, misalkan ada f(x) itu adalah 3x pangkat 7, maka f aksen x-nya adalah 3 kali 7-nya turun, x pangkat 7 kurang 1. Jadi f aksen x sama dengan 21x
pangkat 6. Itu dalil yang ketiga. Sekarang yang keempat itu jika ada fx misalkan di sini jika ada gx itu sama dengan k dikali fx, maka turunan pertama dari gx itu sama dengan k dikali turunan fx. Ya, ini sama juga dengan k-nya adalah sebuah konstanta. Misalkan gx itu sama dengan 5 dikali 2x kuadrat. Maka gx, g aksen x sama dengan 5 dikali turunan dari sini. 2 dikali 2x pangkat 1. Ini jadi gx sama dengan 5 kali 4x. Maka g aksen x itu adalah 20x. Nah, ini yang keempat. Kita lanjut ke contoh dalil yang ke-5. Nah, jika fx dan gx adalah fungsi dan f aksen x dan g aksen x ini ada ya, turunan pertamanya ada, maka fungsi h berlaku. Nah, ini jika h x itu adalah fx ditambah gx, maka h aksen x itu sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Nah, ini yang ke-5. Contohnya misalkan di sini ada fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 7x pangkat 3. Nah, ini bisa kita jawab, maka turunan pertamanya adalah 4 dikali 2x pangkat 1 kurangi 7 dikali 3x pangkat 2. Jadi di sini diperoleh 8x dikurangi 21x kuadrat. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan ada fx itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 dibagi x kuadrat. Kita pisahkan dulu satu per satu. 3x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat. Nah, dari sini berarti ini 2 kurangi 3 per x ditambah 5 per x kuadrat. Dari sini kita bisa peroleh bahwa ini 2 kurangi 3x pangkat min 1 ditambah 5x pangkat min 2. Kita buat pangkatnya naik ke atas. Nah, dari sini baru kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari konstanta 0. Ini berarti min 3 dikali
min 1 turun ke bawah, berarti dikali min 1, X min 1 kurang 1, ditambah 5 dikali min 2, min 2 nya turun, X pangkat min 2 kurang 1. Ini berarti 0 ditambah 3X pangkat min 2 ditambah min 10X pangkat min 3. Jadi di sini punya 3X min 2 kurangi 10X min 3. Kita turunkan lagi ke bawah X-nya. Berarti 3 per X kuadrat kurangi 10 per X pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Untuk contoh yang ke-5. Baik, kita lanjut yang ke-6. Jika ada Hx adalah Fx dikali Gx, maka turunan pertama dari Hx atau H aksen X itu adalah Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Atau biar lebih mudah, ini penulisannya ada juga yang menulis seperti ini. Jika si Hx-nya, ini Hx adalah U dikali V, maka si H aksen X itu adalah U aksen V ditambah V aksen kali U. Nah, itu ya. Jadi sama saja bagaimana penulisannya. Nah, kita lanjut ke contoh. Contohnya misalkan di sini ada sebuah fungsi Fx adalah 4x kuadrat dikurangi 1 dikali 7x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini kalau kita kalikan satu per satu juga bisa, tapi mungkin akan panjang. Kemudian jika angkanya atau variabelnya lebih banyak, jadi akan lebih sulit. Nah, cara lainnya yaitu kita gunakan dalil yang ke-6 ini. Caranya seperti apa? Ini kita misalkan dulu sebagai U, yang ini sebagai V. Nah, U itu sama dengan 4x kuadrat dikurangi 1. V-nya sama dengan 7x pangkat 3 ditambah x. Dari sini kita punya U aksen sama dengan 8x, yang ini V aksen sama dengan 21x kuadrat ditambah 1. Nah, kita selesaikan. Untuk turunan pertamanya itu adalah U aksen kali V ditambah V aksen dikali U. U aksennya adalah 8x dikali V-nya adalah 7x pangkat 3 ditambah x. Ditambah V aksen adalah 21x kuadrat ditambah 1 kali U-nya 4x kuadrat dikurangi 1. Baik, kita selesaikan. Di sini kita kalikan. Ini jadi
ditambah 8x kuadrat ditambah kali pangit ya, ini jadi 84 x pangkat 4 dikurangi 21x kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurangi 1. Dari sini kita punya 140x pangkat 4 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 1. Nah, ini jawabannya untuk yang perkalian. Kita lanjut untuk dalil yang ketujuh pada pembagian. Nah, ini untuk dalil yang ketujuh, misalkan diberikan sebuah fungsi hx dengan bentuk u per v, di mana u dan v merupakan sebuah fungsi yang memiliki turunan yang dapat diturunkan. Nah, maka turunan pertama dari hx itu adalah u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Contohnya di sini ada sebuah fungsi fx dengan bentuk fungsinya adalah x kuadrat dikurangi 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x. Nah, kita umpamakan ini sebagai u per v. U per v. Jadi kita punya u adalah x kuadrat min 1, v-nya adalah x pangkat 3 dikurangi x. Dari sini kita punya u aksen, turunan pertamanya adalah 2x. Yang ini turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 1. Nah, kita akan mencari jawaban untuk f aksen x itu adalah u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Nah, di sini kita ambil u aksen berarti 2x dikali v berarti x pangkat 3 ditambah x kurangi v aksen. V aksen berarti 3x kuadrat kurang 1 dikali u. U-nya adalah x kuadrat kurang 1 dibagi v kuadrat x pangkat 3 ditambah x. Dari sini diperoleh dikalikan 1 per 1 berarti jadi 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat kurangi 3x pangkat 4 kurangi 3x kuadrat kurangi x kuadrat ditambah 1 bagi x pangkat 3 tambah x kuadrat. Dari sini kita lepas ya. Oh, maaf, ini salah. Di soalnya positif ya. Nah, ini berarti positif ke sini. Berarti ini positif, maka ini positif. Ini positif ya. Nah, kita lanjut. F aksen x
kita lanjut. Di sini berarti f aksen x itu sama dengan, lepas kurungnya jadi 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat kurangi x kuadrat ditambah 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, dari sini kita punya min x pangkat 4 ditambah empat x kuadrat. Di sini berarti 4x kuadrat ya. Kemudian ditambah 1 dibagi ini x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya. Jika yang bawah mau dijabarkan juga boleh. Ini berarti kita punya min x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 1 bagi ini kuadratkan x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 ditambah x. Di sini kita punya min x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat tambah 1 kalikan x nya jadi pangkat 6, ini kalikan jadi x pangkat 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi bisa diambil yang atas atau dijabarkan lagi seperti yang bawah. Itu untuk pembagian. Untuk pembagian turunan. Ya, kita lanjut ke turunan rantai. Nah, ini yang terakhir, dalil yang terakhir itu jika ada hx adalah sebuah fungsi yang dikuadratkan, bukan dikuadratkan, dipangkatkan dengan pangkatnya itu adalah polinom yaitu n, maka turunan pertamanya itu adalah n turun ke bawah, pangkat dari fungsinya dikurangi 1, lalu dikalikan lagi dengan turunan pada fungsi. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada fx itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dipangkatkan 5. Nah, ini kalau kita pangkatkan 5 dijabarkan itu akan sangat panjang. Maka kita gunakan aturan rantai ini. Nah, kita anggap ini sebagai fx. Atau ini saya ganti jadi hx ya. Ini hx misalkan. Nah, kita anggap ini adalah fx-nya. Ini fx, ini adalah n. Nah, maka h aksen x itu n turun ke bawah 5
dikali ini fungsi fx-nya tetap, berarti 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat, pangkatnya kurang 1, dikalikan dengan turunan fx. Di sini kita cari dulu f aksen x, turunan pertama dari fx. Maka ini 2 kali 3 x kuadrat dikurangi 4 kali 5 x. Di sini kita punya 6x kuadrat dikurangi 20x. Maka di sini kita tulis kali 6x kuadrat dikurangi 20x. Maaf, ini 2 ya, ini 2 berarti ke sini 3. Di sini 8. Ini 2. Ini berarti 8. Nah, di sini 8. Nah, berarti kita selesaikan di sini, kita punya 5 kali 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat. Ini pangkatnya jadi 4 dikalikan 6x kuadrat kurangi 8x. Nah, ini bisa kita kalikan satu per satu. Di sini kita bisa kalikan, keluarkan jadi 5 kali 6x kuadrat dikurangi 8x. Ini kali jadi 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat pangkat 4. Ini bisa 5 kali, ini keluarkan konstantanya jadi 2, ini 3x kuadrat kurangi 8x, maaf 4 ya, 4x kali 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat pangkat 4. Di sini kita punya 10, 3x kuadrat dikurangi 4x dikali 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat pangkatkan 4. Nah, ini hasil akhirnya. Itu adalah dalil-dalil dari turunan. Untuk selanjutnya silahkan dipelajari seperti apa. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya mengenai persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.